Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Sabtu 21 Maret 2020 adalah Sabtu dalam pekan ketiga Prapaskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Kita buka renungan ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Yesus menyapa orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dan orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain, Yesus tampilkan dalam figur seorang Farisi yang berdoa kepada Tuhan dengan hati yang angkuh, hati yang merasa diri paling hebat, paling benar. Dan apa yang terjadi di sana? Ketika ada kesombongan hati, ketika orang memandang rendah orang lain, merasa diri paling benar, dia sedang menuju kehancuran. Dia sedang memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Dia sedang menutup pintu hidupnya terhadap Tuhan. Kesombongan adalah awal kehancuran. Karena apa? Kesombongan membuat kita kehilangan rahmat Tuhan. Kesombongan membuat kita tidak lagi menerima kasih karunia Tuhan. Kesombongan berarti menolak kasih karunia itu. Sebaliknya Yesus menampilkan seorang pemungut cukai yang datang dalam semangat kerendahan hati. Menyadari bahwa di hadapan Tuhan saya tidak pantas menyombongkan apa yang sudah saya lakukan. Karena yang diberikan Tuhan kepada saya jauh lebih besar. Bukan hanya rezeki kehidupan. Tetapi bahwa dia memberikan kehidupannya sendiri supaya saya bahagia. Maka tidak pantas saya menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tidak pantas saya memandang rendah orang lain. Karena orang lain bersama-sama dengan saya adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kerendahan hati membuka pintu hidup saya untuk bersatu dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Dia. Untuk mengalami kebaikannya. Kita berdoa supaya semangat pemungut cukai tadi, semangat kerendahan hatinya, menjadi semangat kita juga. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.